karena yatlu alim ayat, tanpa diperangi, tanpa berdarah-darah, tanpa takbir. Ada dulu Wali Songo nggak ada takbir, nggak ada. Ya iku, dakwah ngono ku carane. Nawaitul wudu, niat ingsun. Padahal orang Hindu nggak boleh orang kecil ngomong ingsun. Itu caranya gitulah. Bergaul. Kiai masuk nang desa iki, desa ini misalkan kurang air, kemarau, ayo ndonga yo. Sorene udan, utawa sumber orang sumur cuma tuh sumbernya. Iki sing nurun kayak udan, dudu aku, tapi Gusti, ayo podo iman yuk. Gitu cara dakwah. Ono wong sakit atau sak desa sakit lah, ono cacar apa kena balak nopo. Didongake waras. Iki sing marah saya itu aku, tapi Gusti, itu dakwah itu bukan takbir. Melayu kabeh malah wedi. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haul. Kalau kamu congkak kasar takbir gitu, lari semua nanti orang. Dengan masuk Islam Brawijaya 5, bubarlah Majapahit, selesai Majapahit. Yang pernah gagah perkasa ketika Hayam Wuruk Gajah Mada sampai ke Sri Lanka, sampai ke Filipina, Majapahit, Filipina, Sri Lanka, Majapahit semua. Waktu Hayam Wuruk Gajah bubar tanpa diperangi, masya Allah. Bubar tanpa ditakbir, malah takbir orang apa mana perang. Paham betul? Ini Wali Songo nih Pak. Pon. Ya tuh alim ayat. Jadi Pondok Nurul Mustafa dan Pondok liyane utamakan pertama kali anak masuk pesantren, syukur-syukur di semua masjid dan musola, yaitu ngaji tilawatul Quran. Bikas mon iki. Nomor kali bisa maca Quran piye? Wa yuzakkihim, kepribadiannya dibangun. Supaya wong Islam itu punya kepribadian, punya jati diri, mampu bernego, mampu dialog, mampu taruh menawar, mampu mewarnai orang lain, mampu narik orang lain ikut kita, bukan dengan paksaan, bukan, mampu menundukkan orang lain. Paham betul? Namanya tazkiyatun nafas. Apa? Tadi sudah saya singgung waktu Nabi Musa tadi. Kita ini semua punya nafas, punya apa? Ego, anania, ego. Ego punya kepentingan, namanya hawa nafs. Hawa nafs ada dua. Ghadabiyah. Apa ghadabiyah? Saya harus jadi ketua umum PBNU, saya harus jadi presiden, saya harus jadi gubernur, saya harus jadi bupati, saya harus jadi kepala, komandan, saya harus jadi pimpinan. Datangnya dari mana? Nafsu ghadab. Dengarkan. Tapi kalau Anda mencapai tujuan nafsu ghadabiyah tadi, saya menjadi ketua umum PBNU nih, dengan niatnya benar, niatnya baik, caranya benar, caranya baik, gak nyakiti orang lain, gak sikut kanan sikut kiri, tidak, dan tujuannya baik, tolaban ibtighoan limardotil wala ridhoni Gusti Allah, maka jabatan sampeyan niku bukan hubbul jah, bukan cinta atau ambisius, bukan cinta jabatan, bukan nafsu ghadabiyah, tapi namanya himmah. Apa namanya? Betul paham. Jangan ala sikit. Awak dia orang sedek kepala. Saya dia anak buah lah. Saya dia nang buri wae lah. Saya dia rakyat biasa wae. Salah. Saya jadi pemimpin. Betul nggih? Namanya apa? Kanjeng Nabi nek orang duwe himah besar ora harus jadi pemimpin. Khulafaur Rasyidun orang himah besar jadi pemimpin. Wali Songo orang himah besar orang menang Islam ning Jawa iki. Himahnya citanya besar sekali. Didorong dengan nafsu ghadabiyah, tapi niatnya baik, caranya baik, tujuannya namanya Pak Bowo nih DPR RI, niatnya baik, caranya baik, newis dadi eling karo sing milih, namanya paham betul? Jangan sampai kita ini hanya mengandalkan bapak saya hebat, kakek saya hebat. Loh, kamu hebat enggak? Saya keturunan Sunan Kalijaga ini, Demak. Saya keturunan coba misalkan Raden Fatah ini Demak. Mbak terus dibanggakan. Kamunya apa? Kamunya siapa? Wa syarrul alamin dawu khamuli idza fakhartahum dzakarul jududa wa khairun nasi dzu syarafin qadimi aqama li nafsihi syarafan jadida. Sejelek-jeleknya menungso nek diungkit-ungkit dikandake bapak mbah hebat, ayah saya kaya, mbah saya pejabat besar, mbah saya pemimpin. Awakmu sing dibangane mbah tok turunane raja sapa wis lah. Wa khairun nas, sebaik-baik manusia dzu hasabin qadim, mempunyai kemuliaan yang dulu. Saya keturunan Raja Demak. Wa qawma nafsihi syarfan jadidan, dan kamu pun mempunyai kebesaran, mempunyai kehormatan. Paham?
Anda siapa? Keturunan Raja Demak. Dan saya sekarang pemimpin. Itu loh. Paham betul? Kenapa paham ini? Nyun sewu kiai sepuh nyun sewu niki ora usah ya. Karo ngomong aku tak mau rono. Ana kiai sepuh ngomong ngene, ora usah sugih asal berkah. Salah itu. Salah itu. Sing bener apa? Sugih dan berkah. Apa? Ora usah pinter-pinter, sing penting bener. Salah itu. Yang tepat pinter dan bener. Ora usah jadi pemimpin, sementing taat. Salah itu. Yang bener pemimpin dan taat kepada Allah. Bupati Demak harus NU, wakil bupati harus NU, sekda harus NU, kepala kantor dinas harus NU, lurah Pasir harus NU, camat Mijen harus NU. Siap betul? Alah, ketua kalahan ketua. Namanya apa? Himmah. Caranya, syaratnya niatnya bagus. Caranya bagus, bukan sikut kanan sikut kiri, injak kancak kiri, nyakiti orang enggak. Dan tujuannya ibtigha amarqatil. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Apa? Jawab apa? Saya harus banyak uangnya, saya harus banyak rumahnya, saya harus banyak mobilnya, saya harus banyak hartanya, saya harus banyak alhamdulillah, saya harus kaya raya konglomerat. Niatnya bagus, caranya benar, tujuannya bagus, namanya bukan hubbud dunya, bukan hubbud dunya, tapi namanya azimah. Apa namanya? Sahabat Abu Bakar kaya, sahabat Utsman kaya, sahabat Abdurrahman bin Auf kaya, Mbah Hashim kaya, santrinya ditanggung. Sampai itu biruna jual Mbah Hashim ditanggung, betul bayar, malah Mbah Hashim sing wae mangan. Mbah Wahab kaya, Kiai Ali Maksum Jogja kaya, Kiai Bisi Mustafa Rembang kaya. Jadi supaya kita bisa bangga dengan diri kita. Ojo Masya Allah, kadang-kadang ningali sarungnya cap gajah duduk, rong wulan durung ganti, bajunya koko patang dina urung dikumbah, kopi air campur coklat, sandalnya lili, tasnya itu bukan, kalau Pak karena mereknya kan Ecolak, dari si murah nih gue Ecolak, dari si Aigner turun larang mana itu Stony sampai 15 juta, Beli sampai 10 juta, tas nih gue mereknya, katanya sampean pojokan tulisan musyawarah majelis ulama Demak. Aduh ya Allah. Pas sakit orang iso ngobati, anaknya sakit orang iso ngobati, anaknya pengen sekolah orang iso biayai, Masya Allah, sedih banget gini. Oleh karena itu kita harus kaya dengan niat yang benar, cara yang benar, tujuannya namanya azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil adhaimu. Orang itu harus punya azimah yang besar, jiwanya besar, azimahnya besar. Segala hal, segala masalah, problem, rintangan, kesulitan anggap saja kecil. Cuma mati-matian golek duit, kecil semuanya. Harus kaya, itu loh namanya sahibul azimah. Harus menang, sahibul himmah. Harus kaya, sahibul. Dan kita harus kaya dan menang. Apa? Jawab. Kita harus insyaallah. Bahasa Arab iki, niki bahasa Arab iki. Nek ana wong ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, kelakuannya bagus, ilmunya duwe berpendidikan, namanya taqofah. Apa? Nek ana wong sugih, mobil bagus, rumahnya 2 lantai, tapi walaupun nggak pintar, namanya hadharah. Apa? Makanya Perdana Menteri Malaysia punya kitab buku namanya Islam Hadhar. Yes. Ono wong dua-duanya maju, ya pinter, ya sarjana, ya ibadah bagus, ya berakhlakul karimah, ya pejuang dan kaya. Namanya mutamaddin. Apa? Madinah, madaniyah, madani. Jadi Kanjeng Nabi ini bangun negara apa? Madinah, yang masyarakatnya beriman, berakhlak, berbudaya, beragama, taat dan sejahtera. Baldatun thayyibatun. Datanya potongan jenengan ini ketoil ini. Pinter orang, ahli ibadah orang, sugih bos.
Pinter ora, ibadah ora, sugih ora, namanya jahiliyah. Apa namanya? Nah, pinter dan sugih namanya beragama, berakhlak, pinter dan sugih namanya mutamaddin. Sugih tok mutahaddir, pinter tok mutaqqaf. Pinter, beriman, berakhlak, beragama dan kaya cukup, mentereng lah kira-kira, kelakuannya bagus, kaya, namanya mutamaddin. Apa? Kapan pasir jadi mutamaddin? 10 tahun mana jadi mutamaddin orang ya pasir gitu. Oh. Wa yu'allimuhumul kitab, sausen duwe karakter wa yuzakkihim, wis rabung. Wa yu'allimuhumul kitab, ilmu jangan ketinggalan. Coba Kanjeng Nabi didik sahabat supaya berilmu, dari buta huruf menjadi berilmu, dari buta huruf menjadi luar biasa. Orang usahakan kondo ilmu agama wis, ilmu agama sih mboten ajib barangkali. Orang yang pertama kali menggagas matematik namanya Jabir bin Hayyan Al-Azdi, lahir tahun 100, wafat tahun 161 Hijriah. Ilmunya namanya Al-Jabar. Dokter yang pertama kali menyelidiki penyakit cacar namanya Abu Bakar Ar-Razi. Kitab namanya Al-Hawi. Orang pertama kali bikin kacamata Hasan bin Haytham. Orang pertama kali bikin menyelidiki ruang angkasa, planet-planet, bintang-bintang Abdurrahman bin Hawqal. Orang pertama kali menggambar peta bumi, map bumi, Abdullah Al-Idrisi. Orang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman ibn Nafis. Orang pertama kali bikin alat navigasi di lor, di kidul, di wetan, di kulon, di tengah-tengah laut, namanya alat navigasi, Ahmad bin Majid. Vasco da Gama, pelancong Portugis mengitari benua Afrika tahun 1450 sampai ke India Kalikut karena menggunakan alat bikinan orang Islam, Ahmad bin Majid. Orang pertama kali terbang, pertama kali nyoba mabur, Abbas bin Farnas. Terbang pertama berhasil, kedua, ketiga, keempat, terlalu lama terbangnya, jatuh mati. Orang pertama kali bikin alat musik organ di Amerika apa? Amerika belum lahir, Inggris belum melek. Pertama kali bikin alat organ dulu, bahasanya Al-Qanun, Abu Nasr Al-Farabi. Masya Allah, dikira umat Islam bisa namanya tahlilan, itu apa? Nah, sekarang kita masukin namanya revolusi industri 4.0. Nyandak oleh tak mungkin, nyandak oleh dia. Awal-awalnya revolusi industri itu ditemukannya tenaga air dan tenaga uap bisa jadi mesin di melaku. Zaman 100 tahun suwe-suwe ditemukan listrik, barulah namanya revolusi kedua ini, revolusi industri kedua, ditemukannya listrik, Alva Edison baru bikin mobil sebanyak-banyak, bikin mesin, mulai assembling namanya, assembly, mulai bikin tadinya kan cuma kepentingan 1-2 lah, punya pemerintah paling, kepentingan negara, kereta api negara. Tapi begitu ditemukan listrik malah jadi banyak diproduk pabrik mobil pun nggih. Revolusi ketiga mulai otomatik, mobil otomatik, remote otomatik, nyetel TV sing dari jauh saja dipencet nyala, namanya revolusi ketiga. Revolusi keempat sekarang ini namanya digital, lebih cepat, lebih luas, lebih efisien. Apa lahirnya? Grab, Gojek, Lazada, ada Surada ya? Ada ya? Bukalapak, ya Allah, Iwal, pembayaran sendiri pakai elektronik. Saniki ojo bangga, alhamdulillah toko kula laris saniki, alhamdulillah toko kula maju. Awas hati-hati, jangan bangga. Sebentar lagi toko akan kalah. Toko kan kudu duwe tempat, kudu ono bocah sing kerja, kudu ono satpam sing ngatur parkir, kudu ono apa meneh? Kudu ono tempat gudang nyimpen barang. Bakal besok ora butuh gudang, ora butuh sing kerja akeh-akeh, nganggone online. Pesen apa? Oh, pesen mobil, pesen tas, sepatu, tinggal online, datang diantar. Kalah bakal toko niku. Ini namanya revolusi industri 4.0. Nah, tapi ini bahaya. Bahayanya sangat besar Pak Bu, sangat besar. Kita lama-lama akan diperbudak oleh online. Kita lama-lama akan diperbudak oleh online. Ayo kumpul sak mene, masing-masing nyekel HP kabeh orang ngomong, orang ngomong-ngomongan. Ndak silaturahim enggak. Sing kabeh sibuknya tok. Bahaya ini. Lama-lama bisa menggerogoti ukhuwah insaniyah, hablum minan nas, ambrol bakal. Budaya hilang bakal. Sing kenal bakal mek kakak karo adik, anak kakak, anak adik wis ora kenal. Anak kula, ora anak adik kula atau anak wis ora kenal wis kabeh sibuk enek tok wis. Nek kula karo kakak masih kenal karena dolan bareng lagi cilik.
Nah, anakku karo anak kakangku, ora kenal wis. Enek tok wis. Bahaya. Maka manusia harus tetap menjadi central humanity. Harus menjadi pusat mengendalikan teknologi. Kita jangan diperbudak oleh medsos, tapi medsos harus kita perbudak. Kita sih alhamdulillah, kula alhamdulillah sih ya HP tak buang sih, tak sholat dhisik. Sik tak maca Quran dhisik. Sik tak zikir dhisik. Sik tak silaturahim dhisik. Tak ngrungokne pengajian dhisik tak pateni. Dan buat anakku, cucuku, cilik-cilik tidak bisa lepas dari online, dari HP. Putu kita nggak bisa lepas. Bangun tidur sampai akan tidur ini tuh dipegang. Nah kita sih bisa lah, tak sholat dhisik lah. Apalah yang penting dhisik ditutupi dhisik, kan maca Quran dhisik. Pateni. Cucu sampean durung tentu bisa kayak gitu. Sangat very danger. Hablum minan nas hilang. Hubbul watan iman hilang. Maka oleh karena itu nih pentingnya nih. Pentingnya Islam Nusantara, Pak. Silahkan budaya dilestarikan. Ini ono pernikahan, ono apa? Kucar-kucur, lempar-lempar sirih, ngedek endok. Ngoten mriki, ngoten. Apa meneh? Ono kidung-kidunge lah, nembang-nembange. Walaupun itu drama, walaupun itu sandiwara lah, pertahankan. Itu berarti kita hadir. Berarti kita masih ada. Paham betul. Ono kawinan, ono acara, ayo masih ada tari-tariannya, masih ono apa tadi? Ya tradisi lah ya. Ya wis, pertahankan. Itu berarti saya masih ada, manusia masih ada. Tidak semuanya tergoda, diperbudak oleh online semuanya. Buktinya kita masih seneng delok ngono-ngono kuwi. Paham betul? Ini Islam Nusantara ini. Islam Nusantara. Islam pertahankan budaya, Islam pertahankan kepribadian kita. Harus pertahankan. Khutbah nyekel tongkat. Jane ora apa-apa nyekel ora apa-apa jane. Ora apa-apa iso tongkatan ora apa-apa. Ora ono bilale, ora ono ansitu was makmum ora apa-apa sebenarnya khutbah kok rukune. Itu ora penting bilal ora penting, tongkat ora penting, tapi pertahankan tongkat, pertahankan bilal merupakan eksistensi kita. Paham mboten? Syair-syair Jawa lho. Jadi penting mboten? Jare cara agama penting mboten nggih mboten. Sebenarnya sholawat ya, sholat penting. Tapi bar sholat terus jawanan kayak Habib Syekh nggih. Sholawat udah. Pujian. Wetan kali, kulon kali, tengah-tengah witeng turi. Ayo padha ngaji nang para kiai. Itu pertahankan. Itu eksistensi kita, human central. Paham betul? Walaupun gak prinsip itu, yang prinsip sholawatan prinsip. Ini harus musik Jawa nih, orang prinsip jane. Pertahankan. Itu berarti kita masih ada di situ. Kita nggak hilang. Saya khawatir manusia Indonesia bisa hilang dengan online. Manusia bisa hilang. Paham betul? Maka diteruskan menjadi wal hikmah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Cetaknya betul hikmah nih. Dulu banget iki. Dulu banget. Paham, taruh terserah, tak cerita hikmah. Hikmah itu adanya di pesantren, adanya di NU. Di luar NU tidak ada hikmah. Terus terang saja. Ilmu ada, di luar NU ilmu ada, tapi hanya di NU yang ada apa hikmah itu? Nurun yakdzifullah ala qalbil mu'min. Cahaya yang diturunkan oleh Allah kepada hatinya orang, bukan dari sekolah, bukan dari kuliah, bukan dari buku tertulis, tapi langsung direct illumination. Apa artinya Bu? Langsung pencerahan dari Allah. Namanya apa? Namanya bahasa Inggrisnya apa? Direct illumination. Allah yang ngasih. Nah, niku tekane anane di dauk, bukan di akal. Di mana namanya? Intuisi. Ning jero atine manusa, iki sangat banget iki. Ning jero atine kita ini ono yang namanya dauk, apa? Intuisi. Intuisi tempatnya apa? Intuisi itu tempatnya khawatir, apa? Ide, kemauan. Pertama khawatir ide, lama-lama jadi kecenderungan, muyulat, lama-lama jadi iradah, kemauan, lama-lama jadi himmah, cita-cita atau azimah, lama-lama jadi niat. Kalau niat, segala kepotensian dalam diri kita kerahkan, berhasillah tujuan kita. Pertama dari apa namanya? Khawatir, ide, paham? Ide datangnya ada 4 macam. Ada dari Gusti Allah, khawatir ilahiyah. Berupa apa? Berupa ilham, kasyaf, irfan. Ada ide datangnya dari malaikat berupa ilmul laduni, ilmul haq, ilmul yakin. Ada ide datangnya dari hawa nafsu berupa tamak, rakus, ambisius. Ada ide datangnya dari bisikan setan yang dari hawa nafsu namanya hawajis, yang dari setan namanya wasawis, godaan. Nah, kita orang NU
harus mampu mengarahkan semua khawatir kita khawatir ilahiyah dengan niat yang melahirkan niat yang baik. Khawatir ilahiyah datang pada dzauq kita yang akan melahirkan muyulat, kecenderungan. Pada muyulat akan melahirkan iradah, will, kemauan. Pada iradah akan menjadi himmah, cita-cita. Dan himmah akan menjadi niat. Nah, niat kita bisa baik kalau khawatirnya dari Allah. Doa yang ngomongin doa nih, angel betul gampang. Nah, ini artinya bagaimana kita menjadi orang ahli hikmah, orang yang selalu mendapatkan pengarahan langsung, petunjuk langsung, tahdid, bisikan langsung dari Gusti. Lah Gus Dur lagi masih sakit, masih bekas operasi mriki. Di kamar tuh ada saya, Pak Muhaimin, Pak Saifullah Yusuf, Pak Wisnu, Ketua Golkar Jawa Tengah sekarang, Pak Cakrawardaya, mantan Menteri Koperasi. Gus Dur sare-sarean gitu. Tiba-tiba duduk. Kita berlima di kamar. Tiba-tiba duduk. Mengko aku jadi presiden. Ini orang lima ini kaget nih, Gus Dur konsep ini. Gus Dur enggak sehat ini konsep Gus Dur ini wis. Itu namanya direct illumination. Wes, lari jadi presiden, pagi-pagi jogging, berat badan. Mampir tinggi aku loh, jaluk minum air putih, jaluk roti tawar, buka ke AC, sare, yang kursi ngorok malah. Wes, 20 menit wonten. Tiba-tiba bangun, mengko sampean jadi ketua umum PBNU nek wis umur 56. Betul. Saya waktu di Makassar, usia saya 56. Jam apa ini namanya? Apa namanya ini? Nurun yaqdhifuhullah ala qalbi Gus Dur. Cahaya dari Allah dihujamkan, diturunkan, dilimpahkan kepada hatinya Gus. Direct illumination. Gitu ya. Dan saya sadar betul ngeten iki. Wis melok kholis mana, Mek? Kulo mboten saged jane. Saya ceritake ora iso. Monggo, bukan hanya ilmu, bukan hanya iman, bukan hanya akhlak, tapi monggo ditingkatkan menjadi kita ashabul hikmah dengan aurat, dengan azkar, dengan tadabbur, dengan riyadhah. Monggo panjenengan derek kiai-kiai tarekat, kiai-kiai sing bisa dipercaya, suluknya benar, insyaallah kita akan usul min ahlil haq, usul ilallah. Nek wis wayahe tapi nek ora ya wis mboten usah pun mboten apa-apa. Nek ora urung iso wis ora. Ngoten nggih. Nah, alhamdulillah di dalam Nahdlatul Ulama masih banyak orang seperti ini. Selama masih ahli hak, ahli hikmah masih wonten, insyaallah Indonesia tidak akan bubar. Kalau masih ada ulama seperti ini. Ahli arifan, ahli hikmah, ahli dzauq, insyaallah Indonesia tidak akan bubar. Selama masih ada ulama seperti ini. Alhamdulillah sampai hari ini NU masih manfaat, masih berkah untuk kemajuan Indonesia, insya Allah. Tapi syaratnya tadi tuh harus punya kepribadian dan paham agama, ilmu dikuasai sampai revolusi industri 4.0, dan terakhir hikmah harus kita pelihara, kita ikut para orang ahli hikmah. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu ya'khudh bi aydikum lima fi shalah wal khair wa yahfadzukum min ahati wal afat wal mihani wal fitan wa huwal muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.